Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Kiai Hamzah duduk termenung di serambi masjid. Wajahnya tampak gelisah, pikirannya dipenuhi kegundahan yang sulit diabaikan. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mendengar desas-desus tentang seorang pria bernama Abdul Rosid yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Semakin hari, kabar itu semakin meluas, dan beberapa santrinya bahkan mulai mempertanyakan ajaran Islam yang selama ini mereka pelajari. Kegelisahan itu semakin bertambah ketika seorang warga datang dengan wajah pucat dan suara gemetar. Lelaki itu bercerita bahwa saudaranya, yang dulunya taat beribadah, kini berubah drastis setelah bergabung dengan kelompok Abdul Rosid. Ia tidak lagi mengikuti pengajian di masjid, bahkan menolak untuk salat berjamaah. Yang lebih mengejutkan, ia mulai mengajak keluarganya untuk meninggalkan cara beribadah yang diwariskan turun-temurun. Berita ini membuat Kiai Hamzah memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengumpulkan beberapa tokoh agama dan masyarakat untuk mendiskusikan fenomena ini. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga larut malam, mereka saling bertukar cerita dan menyadari bahwa semakin banyak warga desa yang terpengaruh. Seorang pemuda bahkan mengaku melihat kelompok Abdul Rosid melakukan ibadah dengan cara yang aneh, menghadap ke arah timur, bukan kiblat yang semestinya. Kejanggalan itu membuat Kiai Hamzah bergegas menghubungi sahabatnya yang bekerja sebagai penyuluh agama di kota. Melalui sambungan telepon, ia menceritakan semua yang telah ia dengar. Sang penyuluh pun terkejut karena ternyata di beberapa daerah lain juga mulai muncul kelompok serupa yang mengklaim Abdul Rosid sebagai pemimpin spiritual mereka. Kejadian ini bukan lagi sekadar persoalan lokal, tetapi sudah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran semakin memuncak ketika seorang ibu datang menangis, mengadukan bahwa putranya yang masih remaja tiba-tiba meninggalkan rumah setelah mengikuti ajaran Abdul Rosid. Sang anak menganggap keluarganya kafir karena tidak menerima wahyu yang diklaim pemimpin kelompok tersebut. Ibu itu ketakutan, takut kehilangan anaknya untuk selamanya, apalagi beberapa pemuda lain di desa juga menghilang tanpa jejak setelah bergabung dengan kelompok tersebut. Situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Kiai Hamzah bersama beberapa tokoh desa memutuskan untuk mendatangi rumah seorang pengikut Abdul Rosid yang cukup dikenal di kampung. Namun, sesampainya di sana, mereka hanya disambut oleh wajah-wajah yang menatap curiga. Tidak ada sambutan hangat, hanya tatapan dingin dan diam yang menciptakan suasana mencekam. Setelah beberapa menit berdiri di depan rumah itu, seorang pria paruh baya akhirnya keluar. Dengan nada datar, ia menegaskan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Menurutnya, Abdul Rosid adalah utusan yang akan membimbing mereka menuju kebenaran. Kalimat itu membuat Kiai Hamzah semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, setelah kembali dari kunjungannya yang mengecewakan, Kiai Hamzah merasa ada yang mengawasinya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi tidak melihat siapapun. Sebagai orang yang telah banyak menghadapi berbagai persoalan umat, ia tidak mudah takut, namun kali ini ada firasat yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, ia berangkat ke kantor kepolisian setempat untuk melaporkan keganjilan yang terjadi di desanya. Awalnya, petugas yang menerima laporan tampak ragu, tetapi setelah mendengar bagaimana kelompok itu berkembang pesat dan mulai mempengaruhi banyak orang, mereka mulai mengambil perhatian serius. Polisi segera menghubungi pihak berwenang yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Saat itu, mereka belum menyadari bahwa penyelidikan yang akan mereka lakukan bukan hanya tentang sebuah aliran sesat biasa, tetapi sebuah organisasi rahasia yang sudah memiliki jaringan lebih luas dari yang mereka duga. Langit mendung menggantung di atas kota ketika dua pria berpakaian sipil memasuki kantor kepolisian setempat. Wajah mereka serius, mata tajam penuh kehati-hatian. Mereka adalah agen intelijen yang dikirim khusus untuk menyelidiki kelompok Abdul Rosid setelah laporan Kiai Hamzah sampai ke telinga pejabat tinggi. Keberadaan ajaran sesat ini dianggap ancaman yang tak bisa diabaikan. Kapten Arya, kepala satuan intelijen, mempelajari laporan yang diberikan kepadanya.
Nama Abdul Rosid telah beberapa kali muncul dalam pengamatan, tetapi sejauh ini belum ada bukti konkret yang mengarah pada tindakan ilegal. Namun, dengan jumlah pengikut yang terus bertambah dan kesaksian warga tentang hilangnya beberapa orang, sudah cukup alasan untuk bertindak lebih jauh. Setelah diskusi panjang, diputuskan bahwa salah satu agen harus menyusup ke dalam kelompok tersebut. Tugas itu jatuh pada Arman, pria berusia 30-an dengan wajah keras dan perawakan yang bisa dengan mudah menyatu dengan lingkungan manapun. Dengan identitas baru sebagai seorang pria yang sedang mencari pencerahan spiritual, ia mulai bergerak menuju desa tempat Abdul Rosid bermukim. Perjalanan menuju lokasi tidak mudah. Desa itu terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan lebat dan jalanan berbatu. Saat tiba di gerbang desa, Arman mendapati suasana yang berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah ia kunjungi. Warga berjalan dengan kepala tertunduk, seolah berada di bawah kendali ketakutan yang tak kasat mata. Rumah-rumah tampak sunyi, seakan tak ada kehidupan di balik jendela-jendela tertutup rapat. Di tengah perjalanan, seorang pemuda bertubuh kurus menghampirinya. Mata pemuda itu penuh kecurigaan saat menanyakan maksud kedatangannya. Arman, dengan nada suara meyakinkan, mengatakan bahwa ia mendengar tentang ajaran Abdul Rosid dan ingin mencari kebenaran. Beberapa detik sunyi berlalu sebelum pemuda itu mengangguk, lalu memintanya untuk menunggu di sebuah pondok tua di pinggir desa. Malam turun dengan cepat. Lampu-lampu minyak yang menyala di beberapa rumah memberikan cahaya temaram, menambah kesan suram di desa itu. Arman menunggu dengan sabar, matanya awas memperhatikan setiap gerakan di sekitar. Tak lama kemudian, dua pria datang dengan tatapan tajam, mengajaknya ke sebuah rumah yang lebih besar dari bangunan lain di desa. Ketika memasuki rumah itu, Arman merasakan hawa yang lebih dingin dari udara malam di luar. Ruangan luas yang hanya diterangi beberapa lilin terasa seperti memiliki bayang-bayang yang berbisik. Di hadapannya, duduk seorang pria berjanggut lebat dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. Abdul Rosid, saya mendengar kau mencari kebenaran. Suara pria itu berat, nyaris seperti bisikan yang menggema di ruangan. Arman menundukkan kepala dengan sikap penuh hormat. Saya telah lama mencari jalan yang benar. Dunia terasa kosong, dan saya mendengar bahwa hanya Anda yang bisa membimbing kami menuju cahaya sejati. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Abdul Rosid memperhatikan Arman dengan tatapan mengukur, seolah sedang menimbang apakah pria di hadapannya adalah pengikut sejati atau ancaman yang harus disingkirkan. Tidak semua orang siap menerima wahyu ini, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut namun tetap penuh kuasa. Tapi aku bisa merasakan bahwa kau memiliki hati yang haus akan kebenaran. Arman mengangguk dengan hati-hati. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat penyamarannya terbongkar. Malam itu, ia diberi tempat untuk tinggal di salah satu rumah pengikut setia Abdul Rosid. Namun, matanya tak bisa terpejam. Di luar, suara langkah kaki terdengar mondar-mandir, seolah ada yang mengawasinya. Ia sadar, ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Arman terjaga di tengah malam, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di luar, suara langkah kaki terdengar sayup, bergerak perlahan di sekitar rumah tempat ia menginap. Napasnya ditahan, tubuh tetap diam dalam kegelapan, tapi pikirannya bekerja cepat. Seseorang mengawasinya. Dari celah jendela, ia menangkap bayangan samar seseorang berdiri tak jauh dari rumah. Sosok itu diam cukup lama, seakan menunggu sesuatu. Arman berpura-pura tidur, membiarkan bayangan itu pergi sebelum ia mengendurkan kewaspadaan. Namun, rasa tidak nyaman tetap menyelimuti pikirannya. Kelompok ini lebih tertutup dari yang ia bayangkan, dan sedikit saja kesalahan bisa berujung maut. Pagi datang dengan kesunyian yang aneh. Para pengikut Abdul Rosid keluar dari rumah masing-masing tanpa suara berlebihan. Mereka bergegas menuju lapangan terbuka, tempat ibadah mereka berlangsung. Arman mengikuti dari belakang, memperhatikan setiap gerakan dengan cermat. Di tengah lapangan,
Abdul Rosid berdiri di atas sebuah batu besar, jubahnya berkibar ditiup angin. Wajahnya memancarkan ketenangan, tapi ada sesuatu yang dingin di matanya. Saat para pengikut telah berkumpul, mereka mulai salat menghadap ke arah timur. Arman meniru gerakan mereka, memastikan tak ada kecurigaan yang muncul. Selesai beribadah, Abdul Rosid berbicara. Suaranya tenang, tetapi penuh pengaruh. Ia berbicara tentang cahaya sejati, tentang dunia yang telah tersesat, dan tentang hari yang akan tiba di mana hanya mereka yang mengikuti ajarannya yang akan selamat. Para pengikut mengangguk patuh, beberapa di antaranya meneteskan air mata haru. Arman menatap ke sekeliling, memperhatikan raut wajah mereka satu persatu. Fanatisme itu nyata. Mereka bukan sekadar orang-orang yang mencari pegangan, tetapi telah menyerahkan seluruh hidup mereka pada sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan, termasuk tindakan yang lebih ekstrim. Saat semua orang mulai membubarkan diri, seorang pria berwajah keras menghampirinya. "Abdul Rosid ingin bicara denganmu," katanya singkat. Arman mengangguk, mengikuti pria itu ke sebuah rumah besar di tepi desa. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat dibandingkan di luar. Abdul Rosid duduk di tengah, dikelilingi beberapa orang kepercayaannya. Tatapannya tajam saat Arman melangkah masuk. "Aku ingin mengenalmu lebih dalam," ucapnya pelan, tetapi penuh tekanan. "Dari mana asalmu, dan mengapa kau datang ke sini?" Arman tetap tenang, meski detak jantungnya sedikit meningkat. "Saya berasal dari kota, hidup saya kosong. Saya merasa ada yang hilang, sampai mendengar tentang ajaran Anda." Keheningan menyergap ruangan. Abdul Rosid memperhatikannya sejenak, lalu tersenyum samar. "Keyakinan membutuhkan pengorbanan," katanya. "Apakah kau siap meninggalkan masa lalumu sepenuhnya?" Arman menyadari ini adalah ujian. Jika ia ragu, kecurigaan akan tumbuh. Dengan penuh keyakinan, ia mengangguk. "Saya siap." Tatapan Abdul Rosid tak berubah, tapi Arman bisa merasakan sesuatu di balik senyumannya. Ini bukan sekadar penerimaan, ini peringatan. Abdul Rosid mungkin belum yakin sepenuhnya, tapi satu hal yang jelas, setiap langkah yang diambil Arman mulai sekarang harus lebih hati-hati. Karena jika penyamarannya terbongkar, kematian bisa menjadi harga yang harus dibayar. Langit malam dipenuhi bintang ketika Arman duduk di tepi sungai desa. Air mengalir tenang, berkilauan diterpa cahaya rembulan. Namun, ketenangan itu hanya ilusi. Di balik gelapnya hutan, ia tahu ada mata-mata yang terus mengawasinya. Setiap gerak-geriknya di desa ini terasa seperti berjalan di atas tali tipis, satu kesalahan, dan ia bisa jatuh ke jurang tanpa dasar. Sejak pertemuannya dengan Abdul Rosid, ia merasakan perubahan dalam cara para pengikut memperlakukannya. Tatapan mereka lebih tajam, langkah mereka lebih tertata. Beberapa dari mereka mulai membayangi kemanapun ia pergi, seolah menunggu celah untuk menguji kesetiaannya. Malam itu, seorang pria berwajah tirus mendekatinya. Namanya Hasan, salah satu orang kepercayaan Abdul Rosid. "Besok ada ujian untukmu," katanya pelan, tapi dengan nada yang tak bisa diabaikan. "Kami ingin melihat sejauh mana keyakinanmu." Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu bahwa menampakkan rasa penasaran yang berlebihan bisa membahayakan dirinya. Dengan anggukan singkat, ia membiarkan Hasan pergi, sementara pikirannya bekerja keras menebak apa yang akan terjadi esok hari. Fajar menyingsing dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Para pengikut berkumpul di tanah lapang, membentuk lingkaran besar. Di tengah-tengah, berdiri seorang pria muda dengan tangan terikat di belakang tubuhnya. Wajahnya lebam, matanya memancarkan ketakutan yang tak tersembunyikan. Abdul Rosid melangkah ke depan, jubah putihnya melambai tertiup angin. Dengan suara pelan namun penuh wibawa, ia berbicara, "Orang ini telah mengkhianati kita. Ia berniat melarikan diri dan menyebarkan kebohongan tentang ajaran suci ini." Kerumunan berbisik, beberapa wajah berubah marah, sementara yang lain hanya menunduk pasrah.
Arman merasakan hawa ketegangan yang menyelimuti udara, semakin berat seiring waktu berjalan. Lalu, Abdul Rosid menoleh ke arahnya. "Arman," panggilnya dengan nada lembut namun tajam, "buktikan kesetiaanmu. Hukumlah pengkhianat ini." Darah Arman berdesir. Ia tahu ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah perangkap untuk memastikan bahwa ia bukan penyusup. Jika ia ragu, semua akan berakhir saat itu juga. Ia melangkah mendekat. Mata pria yang terikat itu menatapnya penuh harap, seolah memohon belas kasihan. Arman menggenggam belati yang disodorkan kepadanya, merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Jika ia menyerang pria itu, nyawa seseorang akan melayang di tangannya. Tapi jika ia menolak, nyawanya sendiri yang akan dihabisi. Detik-detik berlalu terasa seperti selamanya. Kemudian, dengan tatapan kosong, Arman mengayunkan belatinya, bukan ke tubuh pria itu, tetapi ke tali yang mengikat pergelangannya. Dengan satu gerakan cepat, ia berbisik, "Lari." Seketika, pria itu berlari secepat mungkin menuju hutan. Teriakan kemarahan terdengar dari kerumunan. Beberapa orang segera mengejar, sementara yang lain menoleh pada Arman dengan sorot mata tak percaya. Abdul Rosid diam, wajahnya tetap tenang, tapi matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata. Arman tahu, saat ini ia masih selamat. Tapi setelah apa yang terjadi, waktunya di desa ini tidak akan lama. Karena sekarang, ia bukan hanya penyusup, ia adalah ancaman yang harus disingkirkan. Kabut tipis menyelimuti desa saat fajar menyingsing, membawa hawa dingin yang menggigit. Arman berdiri di beranda rumah kayu tempat ia menginap, matanya mengamati pergerakan di sekitarnya. Sejak insiden semalam, situasi menjadi semakin tegang. Beberapa pengikut Abdul Rosid bergerak lebih waspada, berbisik dalam lingkaran kecil, sementara yang lain mondar-mandir dengan ekspresi penuh kecurigaan. Di dalam rumah, ia duduk dengan tenang, meski pikirannya berkecamuk. Tindakannya melepaskan pria yang seharusnya dieksekusi telah membuka pintu bahaya yang lebih besar. Abdul Rosid belum mengambil keputusan terhadapnya, tapi keheningan pemimpin sekte itu jauh lebih menakutkan daripada ledakan amarah. Ketika siang menjelang, seorang pria bertubuh kekar mendatangi rumahnya. Abdul Rosid ingin bertemu, ucapnya dengan nada dingin. Arman mengangguk, lalu mengikuti pria itu melewati jalan berbatu yang mengarah ke rumah besar di ujung desa. Di dalam, suasana hening. Hanya ada Abdul Rosid duduk di kursinya, dikelilingi dua orang kepercayaannya. "Kau mengecewakanku, Arman," suaranya terdengar datar, tapi penuh ancaman. "Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan kesetiaan, tapi kau memilih membela seorang pengkhianat." Arman tetap berdiri tegak, meski napasnya terasa lebih berat. "Saya tidak ingin bertindak tanpa memahami sepenuhnya alasan di balik hukumannya," jawabnya hati-hati. Abdul Rosid tersenyum tipis, lalu berdiri. Langkahnya lambat saat mendekati Arman, matanya menelisik dalam. Kesetiaan tak membutuhkan pemahaman. Ia hanya menuntut kepatuhan. Ketegangan memenuhi udara. Arman tahu, kata-kata selanjutnya akan menentukan nasibnya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar. Seorang pria masuk dengan tergesa, napasnya tersengal. Pria itu, dia ditemukan tewas di tepi sungai. Ruangan menjadi sunyi seketika. Abdul Rosid menoleh pada Arman, sorot matanya berubah dingin. "Dan kau masih berani berkata bahwa kau membiarkannya pergi demi keadilan?" Arman menahan napas. Ini jebakan. Apapun yang ia katakan, ia takkan bisa meyakinkan mereka. Dalam sekejap, ia tahu hanya ada satu pilihan, kabur. Dengan gerakan cepat, ia meraih vas dari meja terdekat dan melemparkannya ke lantai. Pecahan kaca berhamburan, cukup mengalihkan perhatian sejenak. Tanpa menunggu, ia berbalik dan berlari keluar. Teriakan marah menggema di belakangnya. Langkah kaki beradu dengan tanah saat beberapa orang mengejarnya. Arman tak menoleh, tubuhnya menerobos pepohonan yang mulai lebat di sekitar desa. Napasnya memburu, dada terasa sesak,
tapi ia terus berlari. Sebuah batu besar membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia tersungkur, telapak tangannya tergores tanah keras. Di belakangnya, para pengejar semakin dekat. Namun, sebelum mereka sempat menangkapnya, sebuah tangan mencengkeram pergelangannya dan menariknya masuk ke dalam semak-semak. Sebelum ia sempat melawan, suara berbisik di telinganya. "Kau bukan satu-satunya yang ingin menghancurkan mereka." Arman menoleh, mendapati sepasang mata tajam menatapnya dari balik bayangan. Ia baru saja menemukan sekutu, atau mungkin bahaya yang lebih besar. Dedaunan basah berdesir ketika Arman merangkak mengikuti pria yang menariknya ke dalam hutan. Nafasnya masih memburu, dadanya naik turun mencoba mengendalikan ketegangan. Di belakang, suara langkah kaki para pengejar semakin menjauh, seiring malam semakin dalam dan kabut mulai turun menyelimuti pepohonan. Setelah berjalan cukup jauh, pria itu berhenti di balik pohon besar. "Kita aman untuk sementara," bisiknya, suaranya serak namun tenang. Arman menatapnya dengan waspada. Wajah pria itu tirus, dengan mata cekung yang penuh kewaspadaan. Ia bukan pengikut Abdul Rosid, pakaian lusuhnya dan cara bicaranya terlalu bebas untuk seseorang yang telah terperangkap dalam sekte itu. "Siapa kau?" Arman bertanya, suaranya rendah. Pria itu menarik napas dalam. "Namaku Faris. Aku dulu bagian dari mereka, sampai aku sadar bahwa yang mereka yakini hanyalah ilusi. Aku mencoba kabur, tapi mereka tidak pernah membiarkan siapapun pergi hidup-hidup." Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Ia sudah melihat sendiri bagaimana Abdul Rosid memperlakukan mereka yang dianggap pengkhianat. "Bagaimana kau bisa bertahan sejauh ini?" Faris tersenyum pahit. "Aku tidak sendirian. Ada yang membantuku bersembunyi, ada yang masih percaya bahwa kebenaran harus diungkap. Tapi jumlah kami sedikit. Jika kau benar-benar ingin menghancurkan mereka, kau butuh lebih dari sekadar keberanian." Arman mengerti maksudnya. Melawan Abdul Rosid dan para pengikut fanatiknya bukan perkara mudah. Sekte ini memiliki struktur yang kuat, keyakinan mereka lebih tajam daripada pisau. Namun, jika di dalam ada yang diam-diam menolak, masih ada harapan untuk menjatuhkan mereka dari dalam. "Berapa banyak yang berpikir seperti kita?" Arman bertanya. Faris menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Tidak lebih dari segelintir. Tapi mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bertindak tanpa jaminan keselamatan. Jika kau bisa memberi mereka harapan, mereka akan bergerak." Arman terdiam. Ia datang ke desa ini untuk mengungkap sekte sesat itu, tapi sekarang ia menemukan lebih dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang membongkar kejahatan Abdul Rosid, ini tentang menyelamatkan orang-orang yang terperangkap dalam ketakutan. Suara dedaunan bergetar. Faris segera memberi isyarat untuk diam. Dari balik semak-semak, cahaya obor bergerak mendekat. Para pengejar masih mencari, suara mereka mengancam di tengah gelap. Arman menahan napas. Jika mereka tertangkap sekarang, semuanya akan berakhir sebelum sempat dimulai. Faris mendekat, berbisik nyaris tanpa suara. "Percayalah padaku, aku tahu jalan keluar." Arman menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Di antara bahaya yang mengintai, ia tahu hanya ada satu jalan, maju ke depan, bersama sekutu yang mungkin menjadi satu-satunya harapannya. Malam semakin pekat, hanya suara dedaunan yang berbisik diterpa angin. Arman dan Faris merayap di antara rimbunnya semak, berusaha menghindari cahaya obor yang bergerak tak jauh dari mereka. Para pengejar masih belum menyerah, menyisir setiap sudut hutan dengan tatapan tajam dan senjata siap ditikamkan kapan saja. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakang. Arman menoleh seketika, jantungnya berdentum keras. Faris menggenggam lengannya, memberi isyarat untuk tetap diam. Namun, sudah terlambat. Salah satu pengikut Abdul Rosid menangkap bayangan mereka, lalu berteriak, "Mereka di sana!" Secepat kilat, Arman dan Faris bangkit, berlari sekuat tenaga menerobos belukar. Duri tajam menggores kulit, ranting-ranting menghalangi pandangan, tetapi mereka tak bisa berhenti. Dari belakang,
Langkah kaki semakin dekat, suara-suara kemarahan bercampur dengan derap napas yang memburu. Faris meraih tangan Arman dan menariknya ke jalur kecil yang tersembunyi di balik pepohonan tinggi. "Ke sini," bisiknya dengan panik. Mereka terus berlari tanpa menoleh. Tanah mulai menurun curam, menuju jurang yang tertutup kabut. Arman nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi Faris sigap menahannya. Dari atas bukit, salah satu pengejar berseru, "Mereka tak punya jalan keluar. Kejar mereka ke jurang." Arman menyapu pandangan ke sekitar, berharap menemukan jalan lain. Namun, satu-satunya pilihan adalah menuruni lereng terjal di depan mereka. Faris menarik napas dalam. "Kita harus lompat sekarang." Arman membelalak, matanya menatap tajam ke dasar jurang yang tertutup gelap. Tidak ada waktu. Faris menggenggam lengannya erat, lalu menghitung mundur. 1, 2. Sebelum hitungan ketiga selesai, mereka melompat ke dalam kegelapan. Angin menerpa wajah, tubuh mereka terhempas menembus dedaunan dan ranting yang mencambuk kulit. Lalu, keduanya jatuh menghantam air sungai yang dingin dan deras. Arman terseret arus, tubuhnya terombang-ambing di antara batu-batu tajam. Dengan sisa tenaga, ia meraih akar pohon yang mencuat dari tepi sungai, menahan diri agar tidak terbawa lebih jauh. Faris muncul beberapa meter darinya, terbatuk-batuk sambil berpegangan pada batu besar. "Kau baik-baik saja?" Suaranya terengah-engah. Arman hanya mengangguk, napasnya masih tersengal. Mereka berhasil lolos untuk sekarang. Tapi Abdul Rosid tidak akan tinggal diam. Dan di hadapan mereka, kegelapan hutan masih menyimpan bahaya yang belum terungkap. Satu hal yang pasti, pertempuran belum berakhir. Ini baru permulaan. Air sungai masih mengalir deras, membawa sisa dedaunan dan ranting yang patah akibat hujan semalam. Arman duduk di tepi batu besar, napasnya belum sepenuhnya stabil setelah pelarian panjang. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya penuh luka gores akibat ranting yang mencambuk sepanjang perjalanan. Di seberangnya, Faris berusaha menyalakan api dengan tangan gemetar. "Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama," suara Faris lirih, hampir tenggelam dalam riuh air sungai. "Mereka pasti akan mencari kita di sepanjang aliran ini." Arman mengusap wajahnya, mencoba berpikir cepat. "Kemana kita harus pergi?" Faris terdiam sejenak, tatapannya menerawang ke dalam kegelapan hutan. Ada satu tempat, sebuah desa yang sudah lama ditinggalkan. Beberapa orang yang menentang Abdul Rosid bersembunyi di sana. Arman menatapnya penuh selidik. "Kenapa kau tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya?" Faris menghela napas. "Karena aku tidak yakin mereka masih hidup." Hening sejenak, hanya suara gemericik air yang mengisi kekosongan di antara mereka. Arman tahu tak ada pilihan lain. Jika mereka tetap di sini, pengejar pasti akan menemukan jejaknya. Tanpa banyak bicara, keduanya bangkit dan mulai bergerak menyusuri hutan. Udara malam terasa menusuk, hembusan angin membawa aroma tanah basah. Setiap langkah terasa berat, tetapi tak ada waktu untuk mengeluh. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah perkampungan tua yang terbengkalai. Rumah-rumah reyot berdiri tanpa kehidupan, jendela-jendelanya pecah, pintu-pintunya hampir lepas dari engsel. Hanya suara serangga malam yang terdengar di antara keheningan. Faris melangkah hati-hati, tangannya menggenggam sebilah belati. "Mereka seharusnya ada di sini," gumamnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di antara bangunan. Arman refleks meraih batang kayu di tanah, bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Dari balik kegelapan, beberapa sosok muncul. Wajah mereka tertutup kain lusuh, mata mereka penuh curiga. Salah seorang dari mereka melangkah ke depan, suaranya dalam dan bergetar. "Siapa kalian?" Faris mengangkat tangan, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman. "Aku Faris, dulu bagian dari desa itu. Kami datang untuk mencari perlindungan." Orang-orang itu saling berpandangan sebelum akhirnya seorang wanita tua muncul dari balik mereka. Sorot matanya tajam meski wajahnya dipenuhi keriput.
Kau kembali dengan membawa masalah, suaranya dingin. Dan kali ini, kau bisa membawa kematian bagi kami semua. Arman merasa jantungnya mencelos. Ini bukan sambutan yang mereka harapkan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, jeritan keras terdengar dari kejauhan. Mereka menoleh serempak. Di atas bukit yang menghadap desa, puluhan obor menyala, dan bayangan hitam manusia bergerak mendekat. Abdul Rosid telah menemukan mereka.